Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, salatan wa salaman ala rasulih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa sallallahu ala nabinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghamparkan di hadapan kita kesempatan untuk beramal solih. Tetapi ternyata dalam kenyataannya meskipun amal solih ini terlihat sama, tetapi di sisi Allah kualitasnya berbeda-beda. Ketika Allah ingin memberikan kesempatan pahala lebih kepada Pak Ihsan, Pak Ihsanlah yang kemudian tergerak hati karena memang dibisikkan oleh siapa tadi ya? Kayaknya Pak Ihsan orang kedua deh tadi. Coba ketua tolong diingatkan atau ditanya. Oh iya Pak Yanto. Qadarullah, betul memang ayahanda kita betul-betul lupa. Hikmahnya adalah memang Allah ingin mengalirkan pahala lebih kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan ini logis ya. Ada juga jamaah yang saling mengingatkan, yuk pengajiannya sudah mulai, segera masuk. Dia akan mendapatkan pahala lebih. Semakin banyak yang dia ingatkan untuk segera masuk ruangan, itu semakin banyak pahalanya. Karena apa? Man sanna sunatan hasanatan falahu ajrun fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang dia ingatkan tadi, pelakunya tadi. Maka alhamdulillah sikap kepedulian ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ciri khas karakteristik warga Muhammadiyah adalah orang-orang yang memiliki sifat kepedulian. Tolong dipelihara sifat peduli ini, dan kita jadikan sifat peduli ini sebagai cara dakwah kita. Azan itu, muazin itu adalah orang yang peduli kepada kaum muslimin, diingatkan dengan azan. Maka muazin mendapatkan pahala orang-orang yang datang ke masjid semuanya. Banyak sekali pahala seorang muazin itu. Karena orang tahu itu waktu sholat telah tiba melalui lisannya. Orang jadi ingat, oh ini waktunya sholat karena melalui lisannya. Dan apapun kebaikan yang kita dapatkan melalui ajakan ini, maka Allah akan berikan pahala khairum min humrin na'im, lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu sebuah kalimat yang menunjukkan kendaraan terbaik pada zaman Nabi. Kalau zaman sekarang kendaraan terbaik ini apa? Motor Beat apa Maxim? Ferrari ya. Belum lagi pesawat terbang, itu kendaraan terbaik. Nah, kalau ada satu orang berbuat baik karena kita, lantaran dakwah kita, maka kita akan mendapatkan seluruh amalan orang ini tanpa terputus.
maka yang paling banyak pahalanya di dunia ini siapa? Siapa? Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu derajatnya Nabi paling tinggi, jangan ngiri. Karena apapun yang kita lakukan, Nabi dapat pahalanya. Nah, guru termasuk, insya Allah. Guru termasuk. Tapi guru yang seperti Nabi. Tidak sembarangan guru. Menteri juga bisa, tapi menteri yang seperti Nabi. TNI, Polri ya juga boleh, tapi TNI dan Polri yang seperti Nabi. Petani yang seperti Nabi. Siapapun yang mengikuti jejak Nabi. Ittiba. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa bersama, semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan rizki, dan amal-amalan yang diterima. Kita akan membahas wudu. Saya tadi malam alhamdulillah kembali untuk yang kedua kalinya menginap di hotel SMK Muhammadiyah Kota Agung. Sudah banyak kemajuan. AC-nya sudah dingin, lembingnya udah nggak ada. Alhamdulillah. Sungguh sangat nyaman sekali, ya kan? Ya, service excellent lah gitu kan. Service excellent, pelayanan prima. Saya sambil berpikir tentang materi yang akan saya sampaikan. Ternyata di dalam kitab Tarjih itu berlembar-lembar bahasan tentang taharah, bersuci, berwudu, berlembar-lembar. Dan biasanya saya kalau menerangkan satu hadis, itu kadang hadisnya belum selesai, waktu sudah habis. Biasanya. Nah, ini perkara yang sangat besar dalam Islam, masalah toharoh. Toharoh itu tidak ada di agama yang lain. Silakan dicek. Maka menurut Al-Quran surat At-Taubah ayat 76, coba saya cek dulu benar atau tidak tadi. Ya, At-Taubah 76. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Orang-orang selain Islam itu dihukumi najis. Gak boleh masuk masjid, gak boleh megang mushaf, gak boleh. Ini estetika dalam Islam. Islam itu suci ajarannya, suci literasinya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kesucian ini tidak boleh berinteraksi, tidak boleh mendekat, tidak boleh memegang kesucian. Harus disucikan dulu. Kenapa orang musyrik itu najis? Apakah orang musyrik itu tidak pernah mandi? Apakah mandinya tidak pakai sabun? Bukan itu yang menjadi sebab kesucian seseorang. Bedakan antara suci dengan bersih. At-tuhuru itu suci, an-nazafatu itu bersih. Yang sering ditempel di dinding sekolah itu apa? An-nazafatu minal. Itu bukan hadis. Yang hadis itu at-tuhuru minal iman. Bukan kebersihan dari sebagian dari iman, tapi kesucian sebagian dari iman. Nah, ini luar biasa. Literasi Islam itu sangat luar biasa. Orang musyrik mungkin mandinya lebih bersih dari ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin pakai sabun batangan. Mereka pakai sabun anti kuman mungkin ya. Kuman kecil, kuman besar mati semua karena memang sabunnya lebih canggih. Bersih betul. Tapi tata cara mensucikan diri mereka tidak ada ajaran dan mereka tidak tahu caranya.
Yang ingin kita pelajari bukan tata cara mandi biar bersih ya guys. Tapi bagaimana tata cara bersuci biar suci. Tata cara bersuci biar suci. Bukan tata cara mandi biar bersih. Beda ya. Maaf nih saya cerita. Ada seekor babi dimandikan dengan sabun, pakai steam, masuk salon hewan mungkin ya. Mungkin babi ini bersih, ganteng gitu ya. Tapi kan tidak bisa mensucikan dia. Ah, itu bedanya bersih dengan suci. Kita ingin belajar bersuci, bukan belajar mandi. Kalau mandi udah bisa lah ya. Maka udah mandiri kan? Mandi sendiri. Orang musyrik dikatakan najis karena mereka tidak pernah mandi junub, itu jawabannya. Yaitu. Tapi nggak boleh juga kita melihat orang musyrik kemudian najis. Kamu ngomong apa? Iya, dalam Al-Quran kamu najis katanya. Ini yang namanya kalimatul haq turiha bihal batil, ya itu. Kalimatnya benar tapi caranya salah. Maka dakwah itu juga harus hati-hati. Yang didakwahkan benar, caranya harus benar. Tapi kalau udah akrab nggak apa-apa. Dalam Al-Quran kamu itu dituduh najis karena kamu nggak pernah mandi junub. Lalu bagaimana cara kami bisa bersuci? Harus mandi junub. Bagaimana syarat mandi junub biar suci? Harus masuk Islam. Jadi Islam ini menjadi syarat sucinya seseorang. Maka diwajibkan kalau seseorang telah bersahadat, mu'alaf itu untuk mandi. Mandinya bukan cuma segera gebiar-gebiur, bukan. Tapi ada caranya. Namanya mandi junub. Seperti mandi junub. Sebab mandi junub itu bukan hanya sekedar keluar air mani. Bukan hanya sekedar karena lantaran berhubungan suami istri. Kata Imam Daqiq Al-Id, Islam itu agama yang tidak malu-malu mengajarkan kebenaran. Berarti namanya malu itu dalam Islam punya takrif, definisi yang berbeda dari sifat malu pada umumnya. Ngaji yuk, malu. Bener nggak dia malu itu? Ya. Pakai jilbab yuk. Aku masih malu. Nah, itu malu yang salah. Itu malu-maluin namanya. Jadi, iya, inamal malu. Jadi malu itu jangan malu-malu menjelaskan tentang kebaikan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy, mereka tidak malu-malu bertanya tentang kebenaran. Tentang agama nggak boleh malu-malu. Aku mau ngaji malu, mau ngaji kok malu. Itu malu yang salah. Ya. Dulu wanita Quraisy itu bertanya, ya Rasul, apakah ketika kami keluar air mani itu kami juga wajib mandi? Nah, baru ketahuan zaman Rasul bahwa wanita itu juga ternyata ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah, itu namanya ihtilam. Ternyata wanita juga mengalami. Gak usah ngaku lah ya boleh, ini udah hadisnya udah sahih masalahnya. Mengalami. Dan wanita yang mengalami ihtilam juga wajib mandi. Ketika dia melihat air, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan mimpi basah. Maka jangan cuman wudu. Jangan cuman wudu kemudian sholat, tapi dia harus bersuci. Nah, nanti cara bersuci itu ada dua hadis. Dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, ummahatul mukminin, istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hadis itu. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Cuman ada dua cara itu, dari Siti Aisyah dan cara
Maimunah. Karena ini urusan privasi. Ya kan? Nggak mungkin Rasulullah mandi itu dilihat sahabat yang lain. Tapi yang menceritakan bagaimana tentang mandi janabah itu adalah apa yang dilihat oleh istri-istri Nabi. Dan itu menjadi syariat cara bersuci. Ya, itu bersuci. Meskipun dalam fikih ya, Al-Imam, ini saya udah lama nggak membaca buku fikih ini ya. Nah, lupa namanya. Namanya kitab fikihnya itu, ya Allah, ini gara-gara sarapan pecel apa ya? Ngopi sudah, ngeteh udah double. Ya itu. Imam, saya lupa lah nanti, saya WA nanti lah Pak. Beliau mengatakan wudu itu, bersuci itu ada dua. Bersuci secara syariat dan bersuci secara adat. Misalnya begini, seseorang menceburkan diri ke sungai, tidak melakukan tertib tata cara mandi janabah, apakah itu mencukupi? Sah begitu? Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jadi ingat alhamdulillah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, boleh dicatat Bu, Al-Mughni Ibnu Qudamah. Beliau berpendapat, beliau itu mazhabnya Hambali, tapi juga sedikit dari Syafi'iyah. Ibnu Qudamah itu Hambali mazhabnya. Biasanya kalau mazhabnya Hambali itu dekat dengan Muhammadiyah. Sah, wudunya apa? Bersucinya sah katanya. Asal dia niatnya tadi, saya niat bersuci dari junub, kemudian dia menceburkan diri ke kolam renang atau ke laut atau ke sungai, jebur, kemudian dia mentas, akhirnya dia sudah basah kuyup dan dia sah boleh sholat tanpa harus tertib berwudu. Karena beliau memahami bahwa seluruh anggota tubuh yang harus dibersihkan sudah terkena air semua. Gak perlu adanya tertib urutan. Tapi ini pendapat Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Ya. Kita mau ngikutin pendapat ulama apa hadis ini? Nah, kan gitu. Ulama boleh beristihad. Ya, tapi di Muhammadiyah itu ngikut Ibnu Qudamah juga loh. Ibu-ibu kalau sudah mandi junub, wudu lagi atau tidak? Tuh ada dua kan, wudu, tidak ya kan? Ini ada yang Muhammadiyah, ada yang bukan. Bapak-bapak, kalau habis mandi junub selesai, wudu lagi atau tidak? Ada dua memang kan? Satu ngikut Majlis Tarjih, satu ngikut Ibnu Qudamah. Kalau batal wudu lagi, kalau nggak batal nggak wudu lagi. Kenapa nggak wudu lagi Bu? Sudah wudu di awal. Itu tarjih betul itu. Sudah wudu karena apa? Sebelum mandi dia diawali dengan wudu. Bedanya hadis Aisyah dengan Maimunah. Kalau Siti Aisyah meriwayatkan Rasulullah wudu dengan sempurna sampai mencuci kakinya. Tapi kalau Maimunah nanti setelah kepala selesai mandi biur. Setelah itu beliau pindah tempat kemudian mencuci kakinya. Ingat, zaman Nabi lantai tempat mandi Nabi itu bukan keramik, bukan granit, tapi tanah. Tanah. Iya ramai banget ibu-ibu tuh.
Mungkin saya yang kecepatan kali ya. Ketika saya melemparkan pertanyaan mungkin didiskusikan di belakang. Jadi saya nyambung omongan tadi itu nyaris tidak kedengar lagi sama ibu-ibu. Ya saya nggak salah sih, ibu-ibu juga nggak salah juga sih Bu. Emang begitu namanya ibu-ibu. Saya ulangi lagi ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, nih ya, Nabi mencuci tangan. Mencuci tangan beliau, kemudian mencuci kemaluan beliau dengan tangan kiri, tangan kanan mengambil air dituangkan ke sana. Ke TKP. Setelah itu Rasul menempelkan tangan beliau ke tanah. Ini dijelaskan oleh ulama. Dijelaskan oleh ulama. Apa yang menjadi penjelasan oleh para ulama fikih? Sepertinya Nabi ingin membersihkan sesuatu yang tidak bersih kecuali dengan tanah. Dulu belum ada sabun. Jadi digosok-gosok dengan pasir tanah itu supaya ini yang dedel tadi apa ya? Lengket itu hilang. Nah itu berarti cara memahami hadis ada dua, ada tekstual, ada kontekstual. Kalau Muhammadiyah yang tekstual apa kontekstual? Konteks. Ya. Kadang-kadang tekstual, kadang-kadang kontekstual. Tergantung ya Bu ya. Loh kalau kita bayar fitrah dengan beras apa dengan gandum? Itu tekstual apa kontekstual? Kontekstual. Kalau mau pakai gandum di mana beli gandum kita Bu? Kalau mau tekstual ya repot. Atau mau dengan kurma boleh tidak? Boleh. Mahal tapi. Iya. Mendingan beras. Tapi bukan karena mending karena murah. Karena kita kontekstual. Karena kita makan beras. Ya kan? Kita habis makan kurma habis sekilo, bilangnya udah makan belum? Karena belum makan. Saya juga belum makan, tadi barusan makan pecel ya. Barusan sarapan. Makan lontong aja belum sarapan, Pak. Kalau lontong sama nasi uduk nah baru sudah katanya. Ya, konteks. Ada sesuatu yang tidak hilang kecuali dengan pasir. Tapi ada juga yang tekstual. Sekarang ini sudah musim sabun juga masih nempel-nempelin tangan di. Ya enggak tanah, mungkin di kamar mandinya ada tanah juga ada. Enggak ada kan? Apa bawa dari rumah pakai ember? Ini peranti mandi junub itu. Nanti ditanya sama anaknya, "Bu, ini kok ada pasir di kamar mandi buat apa?" Itu belum tahu kamu itu kan. Sama anaknya ditanamin cabai nanti. Cukup pakai sabun. Nah itu. Setelah itu baru Nabi berwudu. Seperti wudu mau sholat tetapi tidak membasuh kaki dulu. Itu hadis dari Maimunah. Yang sempurna wudu sampai kaki itu Aisyah. Tapi ketika mencuci kaki Rasulullah berpindah. Ini menunjukkan bahwa memang yang aliran air yang turun dari atas ke bawah itu memang harus benar-benar icak-icaknya gitu ya. Itu habis gitu, bersih. Maka Rasulullah ketika mencuci kaki berpindah tempat. Nah, mungkin itulah yang kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i namanya air musta'mal. Apa air musta'mal itu? Air yang sudah digunakan. Air yang sudah dipakai, itu namanya musta'mal. Kesana baru Rasul bilang. Tapi ini juga jangan tekstual juga. Tapi kalau mau tekstual ya monggo kerso, silahkan. Pindahnya Rasul kalau kamar mandi kita saya rasa air sudah lewat gitu aja kan. Lewat kan. Kalau dulu kan ngeresep namanya juga tanah gitu.
Nah, ini juga masalah yang harus kita ketahui juga. Nah, kemudian Rasulullah mencuci kaki, kemudian mandi. Nah, setelah itu enggak wudhu lagi, langsung sholat. Jangan bilang enggak marem ya. Enggak marem, ragu. Agama ini ternyata yang diadopsi oleh Muhammadiyah itu bukan maremnya, tapi benernya. Bener ini kadang-kadang ketemu marem, ketemu enggak marem memang. Marem itu bahasa Indonesianya apa ya? Mantap. Mantap. Puas, afdol. Mantap. Wah, itu kok marem pokoknya. Ada bakso marem gedenya segini. Makan satu mantap. Puas. Iya. Bukan maremnya tapi benernya. Bener, ada teorinya, ada hadisnya, kita amalkan. Udah. Itu. Kalau kita ibu-ibu, ada seorang wanita yang rambutnya panjang. Kemudian dia gulung. Digulung. Nah, ibu-ibu tidak usah repot-repot membuka. Siram aja 3 kali, sor. Tidak usah dibuka, dikeramas, enggak perlu. Ya tapi ibu pernah keramas dulu ya kan? Iya. Kalau memang momennya pengen keramas enggak masalah. Tapi inilah betapa Islam itu pada prinsipnya adalah mudah. Apalagi misalkan sehari itu junubnya lebih dari 2 kali. Asik. Ya kan? Ya pengantin baru ini nggak usah malu-malu ya Mbak ya. Pengantin baru itu kan ya kalau pengalaman itu bisa 2-3 kali sehari. Masa ya istri saya dulu begitu, ini mam saya cerita. Males mandinya, nggak usah dikeramasin, disiram aja udah, digelung aja. Itu. Jadi ini prinsip-prinsip kemudahan, prinsip-prinsip yang memudahkan. Kalau kita tidak ketemu air, ya tidak ketemu air, baik untuk mandi, baik untuk wudhu, kita boleh tayamum. Boleh tayamum. Kita sebelum praktek wudhu, nanti kita bahas tayamum dulu. Dalilnya langsung dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Saya baca, wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian selesai haid, au lamastumun nisa, atau kalian berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan debu yang bersih. Jadi ada tayamum untuk bersuci. Mungkin enggak bersih badan kita, tapi suci. Itu mudahnya Islam.